Karbu ini tidak normal, yaitu pada bagian vakum diafragma yang kecil ini. Ini posisinya di sini ya. Ini posisi pelampungnya yang di sini itu harus benar-benar sejajar sama ini batas karburator atau batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel RPM Jawa yang membahas tentang seputar otomotif dan tutorial perbengkelan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pada karburator Honda Vario lama ini ya. Jadi di sini sudah saya bongkar-bongkar semua. Kemarin sudah saya bersih-bersihkan. Kemudian ini tinggal nanti proses perbaikannya dan pemasangan ya, pemerah. Ini yang sudah saya lepas, nanti kita akan rakit dan saya akan membahas tentang permasalahan yang sedang saya alami pada karbu tersebut ya. Jadi untuk karburator ini atau Honda Vario yang sedang saya bongkar ini, mesinnya ini, motornya itu ya di sana ya. Ini mempunyai permasalahan yaitu tarikannya itu berat, kayak susah naik gitu loh. Jadi untuk tarikannya itu lemot, berat gitu. Terus langsamnya itu mati-mati, agak sedikit berbet gitu. Terus kemudian apa ya, pokoknya itu kalau pas pagi itu dinyalakan juga sedikit agak susah. Nah, ini kira-kira apanya yang bermasalah atau yang perlu diperbaiki, bagian apanya. Nah, itu yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini. Saya akan sharing ke teman-teman semua kira-kira apanya yang perlu diganti dan bagian mananya yang perlu diperbaiki. Nah, di sini kan sudah saya bersih-bersihkan semua ini ya. Nah, untuk permasalahan utama yang sering terjadi pada karbu vakum itu adalah kerusakan pada bagian vakumnya ini. Jadi ini vakumnya kan terbuat dari karet ya, yang mana lama-kelamaan itu pasti karetnya akan kaku dan rusak. Kemudian jadi seperti ini ya, bolong-bolong seperti ini, sobek. Ini kelihatan ya. Nah, ini adalah masalah utamanya terletak di sini ya, di vakum di karet vakum yang sudah rusak atau sudah sobek-sobek seperti ini. Ini menyebabkan tarikan itu berat karena udara yang seharusnya untuk mendorong skep ini ke atas itu bocor melalui karet ini yang rusak, yang berlubang ini ya. Alhasil untuk skepnya itu jadi terasa berat untuk naik atau telat untuk naik, itu disebabkan karena udaranya itu keluar dari lubang-lubang pada karetnya yang rusak ya. Dan untuk di sini ini sudah saya ganti untuk karet yang baru. Ini ya lumayan lah, daripada beli satu gelondong seperti ini bisa lebih mahal ya. Karena untuk satu set seperti ini harganya bisa 100.000 lebih. Ini saya tadi carikan karetnya aja. Kemudian untuk karet yang sudah rusak seperti ini juga bisa menyebabkan starternya itu susah nyala waktu biasanya itu kalau mesin dingin atau pas pagi itu bisa sedikit lebih susah. Kemudian menyebabkan bensin juga boros ya, karena dia membutuhkan apa ya, membutuhkan angin yang lebih banyak. Nah, untuk menghasilkan angin yang lebih banyak supaya dia
terdorong ke atas seperti ini diperlukan bukaan koin gasnya ini yang banyak juga. Jadi kalau pas ini semakin banyak terbukanya atau semakin banyak terbuka seperti ini, maka konsumsi bahan bakarnya juga semakin banyak. Jadi untuk karet vakumnya ini wajib sekali untuk rapet ya, jangan sampai ada yang bocor, entah itu di bagian sini yang sobek atau bagian tengahnya sini yang longgar, ataupun pada bagian penutup karetnya ini pas waktu ditutup seperti ini jangan sampai bocor. Terus kemudian yang menyebabkan karbu ini tidak normal yaitu pada bagian vakum diafragma yang kecil ini posisinya di sini ya, sini, kemudian ada pernya ini, ada penutupnya ini. Nah untuk vakumnya yang kecil ini juga wajib untuk rapet atau pada bagian karetnya ini tidak boleh bocor atau rusak. Jika karetnya ini sudah bocor atau rusak, sebaiknya dilakukan pergantian yang baru, karena ini membantu menyuplai bahan bakar waktu kondisi mesin itu dingin ya, atau waktu pertama start itu suplai bahan bakarnya itu dibantu udara yang dari sini, dari vakum diafragmanya yang ini ya. Jadi ini wajib sekali untuk rapet, jangan sampai bocor. Kebetulan ini untuk vakumnya masih bagus, maka akan saya pasang lagi. Nah, pasang seperti ini ya. Kemudian bautnya ini. Pokoknya untuk ini harus benar-benar rapet, jangan sampai bocor. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian selanjutnya untuk bagian sepuyer. Untuk di bagian sepuyernya ini, kalau untuk mesin standar itu usahakan pakai ukuran yang standar saja. Jadi untuk Honda Vario sendiri ukuran standar untuk main jetnya itu 100 berapa ini ya, 105 untuk main jetnya. Kemudian untuk pilot jetnya itu 35. Jadi untuk pemakaian standar ini cukup ya. Dan pastikan untuk lubang-lubangnya ini tidak tersumbat kotoran ya. Yang di sini juga. Kemudian yang ini dan yang di dalam sini yang lubangnya itu sangat kecil dan rawan sekali untuk tersumbat kotoran. Itu dipastikan terlebih dahulu bahwa lubang itu tidak tersumbat. Oke, kita pasang saja karena ini sudah saya bersihkan ya. Kemudian untuk penyetelan bagian pelampung, ini untuk jarum pelampungnya ini pastikan benar-benar bersih. Kemudian pada saat pemasangan, bentar saya pasang dulu. Jadi untuk pelampung itu setelan standarnya itu
pada posisi seperti ini ya. Ini posisi pelampungnya yang di sini itu harus benar-benar sejajar sama ini batas karburator atau batas mangkok karbunya yang bagian sini ya. Ini sama ini itu harus sejajar seperti ini ya. Jangan sampai ini terlalu masuk seperti ini atau terlalu terangkat seperti ini. Jika terlalu terangkat seperti ini bisa menyebabkan bensin telat pada saat putaran atas atau pada saat nanjak juga bisa telat. Kemudian untuk posisi pelampung yang terlalu masuk ke dalam seperti ini bisa menyebabkan banjir. Kemudian bisa juga konsumsi bahan bakar lebih boros, starternya lebih susah juga. Pokoknya ini harus benar-benar sejajar sama ini ya. Jadi untuk tampungan atau cadangan bahan bakar yang di mangkoknya ini bisa benar-benar pas. Kemudian ini pasang ya. Kita baut satu dulu saja biar nggak kelamaan. Dan kemudian penting juga untuk pemasangan ini skep vakumnya. Jadi posisi saat pemasangan di sini kan ada lubang ini ya. Ini kalau untuk skep vakum karburator Honda dari entah itu Vario atau Speci atau Beat, ini pasti ada lubangnya di sini ya. Nah, lubang ini harus menghadap ke bagian intake manifold ya. Jadi untuk lubang ini harus menghadap ke sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, pokoknya patokannya itu lubangnya itu harus menghadap ke intake dulu. Bentar saya pakai dulu. Nah, untuk lubangnya ini harus menghadap ke intake. Kemudian untuk pengunci karetnya ini harus pas dengan nok yang ada di karbunya. Karena seiring dengan pemakaian ini karetnya itu bisa berputar. Nah, kalau tidak, biasanya itu kalau masih pemula ya, itu jarang menyadari, pokoknya pasangnya pas posisi karetnya di sini aja tanpa memperhatikan lubang yang ada di dalam. Nah, yang untuk patokannya itu adalah lubangnya terlebih dahulu, lubangnya dipaske. Kemudian jika karetnya ini muter ke sini atau ke sini, lah baru karetnya itu diputar disesuaikan sama nok yang ada di sini. Kira-kira seperti itu ya. Hal-hal seperti ini sepele tapi sangat penting ya. Sangat mempengaruhi performa. Kemudian kita pasang pernya. Kemudian kita baut. Oke, selesai ya. Nah, kira-kira seperti itulah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada karburator Vario. Apabila teman-teman semua ada yang mengalami hal seperti yang saya sampaikan tadi, bisa langsung dicek bagian karburator, poin-poinnya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel RPM Jawa dengan cara like, share, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.